bertemu kembali. Walaupun pagi hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sekarang ada Kak Obed dan dengan Kak Wadiati. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya selamat pagi juga buat mama papa yang mendampingi anak-anak di rumah, mendampingi adik-adik semuanya. Sehat-sehat di sana, sehat-sehat juga kita di sini. Kita sama-sama berdoa supaya kita dapat selalu beribadah di hari Minggu ini ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian. Oh betapa indahnya, kita akan puji Tuhan bersama-sama. Oh betapa indahnya, Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bahu rapat di kepala harum, yang kejanggut dan cubanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersanalah diberitakan Tuhan, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Satu rapat di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Nah, adik-adik sudah siap semua? Yuk, ibadah kita pada minggu pagi ini kita buka dengan doa bersama. Mari, sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini ya Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, keselamatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama beribadah dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Dan ampunkan segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana? Masih semangat memuji Tuhan? Hari ini kita sungguh luar biasa diberkati bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita kembali di ibadah kita, walaupun kita hanya di rumah, tapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap sukacita ya kawan Iya. ya. Harus tetap bersukacita, tetap rajin beribadah dan berdoa. Dan tidak lupa juga jaga kesehatan juga semua yang ada di rumah, baik bapak, mama, juga adik-adik semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan Menyapa dulu Kak? Oh iya, menyapa dulu adik-adik. Kita mau menyapa dulu ya. Aku kakak kelupaan. Iya, halo. Saking semangatnya Iya. ini. Halo Dek, Alvaro, Vino. Ya, ada juga. Bagaimana? Apa kabarnya Randy? Ya, Ada Cinta. Ale, Cinta, dan juga ada Vanessa juga. Apa kabar semuanya? Martin dan Mika yang selalu hadir
Di sini juga nemenin kakak-kakak dan tak lupa juga Brian, Theo, Tristan, Angel, apa kabar Angel? Brian, Ya selalu rajin Angelin, Tristan juga. dan adik-adik yang tidak bisa kakak sebutkan satu persatu ya kita ibadah bersama, kita puji Tuhan bersama. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Nah sekarang kita mau puji Tuhan. Kakak udah enggak sabar memuji Tuhan ini kak. Kita mau memuji Tuhan ya kak ya. Kita mau memuji Tuhan, mau cinta Yesus selamanya sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca dari Hakim-Hakim 2 pada ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Kakak bacakan ya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu adik-adik tahu kira-kira gambar ini menunjukkan gambar apa ya adik-adik? Ya, jadi kalau perhatikan bahwa gambar ini adalah gambar ketika seorang pemimpin memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik tahu siapa dia? Pemimpinnya? Ya. Mungkin ada yang tahu? Ano tahu? Oke. Martin? Ya, ini adalah Musa. Siapa? Musa. Ya. Betul, ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, mereka harus menyeberangi laut Teberau yang sangat luas. Tetapi karena kuasa Tuhan, maka bangsa Israel ini akhirnya bisa keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Oke adik-adik ya. Nah sekarang selanjutnya adik, kita lihat gambar yang kedua. Ya, siapakah ini juga? Ya, siapa? Baik, gambar ini adalah menggambarkan tentang seorang yang sedang mengangkat tongkat. Kemudian
sambil dibantu kanan kirinya. Artinya apa? Bahwa pemimpin ini ketika menaikkan tongkat, maka bangsa Israel itu menang dalam pertempuran. Tetapi karena lelah kemudian akan turun, maka bangsa Israel akan kalah. Oleh karena itu supaya tetap menang, maka dibantu terus dengan mengangkat tongkatnya. Siapa dia adik-adik pemimpin ini? Ini adalah pemimpin ketika mereka melewati padang gurun dan kemudian mereka harus berperang. Tetapi karena mereka ada dalam Tuhan, maka mereka menang. Siapakah ini adik-adik? Iya, ini juga siapa? Musa, seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, adik-adik? Oke, kita lihat lagi, boleh? Gambar yang ketiga, ketika Musa ini kemudian mati dan kemudian mereka harus memasuki tanah Kanaan. Kemudian mereka memiliki seorang pemimpin yang baru. Coba kita lihat gambar ini. Ya, ini adalah gambar ketika bangsa Israel mencoba untuk mengelilingi sebuah tembok besar dipimpin oleh seorang pemimpin ini. Dan akhirnya karena pertolongan Tuhan, maka tembok ini hancur dan bangsa Israel bisa memasuki tanah Yeriko ini. Siapakah pemimpin ini adik-adik? Pengganti Musa? Betul, dia adalah Yosua, ya. Betul adik-adik. Nah, inilah pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa, yang mereka taat pada Tuhan, tetapi juga mereka berjuang untuk kesejahteraan umatnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, dari cerita-cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kemudian setelah itu Yosua sudah semakin tua dan kemudian akhirnya Yosua mati. Tetapi sayangnya adik-adik, sesudah itu tidak ada pemimpin yang berikutnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mulai tidak mengenal Tuhan. Generasi-generasi baru yang lahir di Kanaan, mereka mulai tidak mengenal siapa Tuhan nenek moyang mereka. Sehingga apa? Mereka berbuat semaunya sendiri. Mereka berbuat dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Mereka sombong. Mereka tidak peduli kepada orang lain, bahkan saling berkelahi satu dengan yang lain. Dan karena tindakannya yang buruk itulah, maka Tuhan membiarkan bangsa Israel ini akhirnya diserang oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Akhirnya mereka dikalahkan dan mereka menjadi budak. Mereka akhirnya menderita karena mereka menjadi orang-orang jajahan. Nah, itulah adik-adik, karena mereka melakukan hal yang tidak benar. Nah, akhirnya karena mereka harus menderita, mereka kemudian teringat, bahwa nenek moyang mereka dulu adalah memiliki Allah yang luar biasa. Akhirnya mereka ingat, lalu kemudian mereka berdoa, lalu kemudian mereka berteriak kepada Allah agar menolong mereka. Mereka terus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, bagaimana kira-kira respon Tuhan melihat bahwa umat Israel yang menderita itu sudah mau bertobat dan mau mengenal Allah? Ingat adik-adik, Allah itu adalah pribadi yang sangat mengasihi. Sehingga apa? Akhirnya Allah memilih seorang pemimpin untuk memimpin bangsa ini keluar dari penderitaan. Dalam Alkitab, pemimpin itu dikenal dengan istilah hakim, ya. Kalau sekarang hakim itu ada di mana? Di pengadilan, ya. Tugasnya adalah mengadili orang. Tetapi hakim dalam Alkitab ini memiliki tugas supaya membawa bangsa Israel ini semakin mengenal Tuhan mereka. Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan membawa kepada kehidupan sebagai bangsa yang besar. Nah, itulah tugas dari hakim. Dan selanjutnya, setelah membawa bangsa Israel itu mengenal Tuhan, maka pemimpin ini juga harus membawa bangsa Israel untuk keluar dari penjajahan. Sehingga mereka harus mengusir bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Tetapi karena Tuhan itu sangat luar biasa dan memberkati para hakim,
dan juga memberkati bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan, maka apa adik-adik? Mereka akhirnya bisa lepas dari penderitaan. Mereka bebas dari penjajahan. Karena apa? Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, bangsa Israel ya menjadi bangsa yang sekarang taat pada Tuhan. Dan mereka mengenal Tuhannya. Dan mereka tahu bahwa ternyata Allah itu sangat mengasihi mereka. Jadi adik-adik sekarang tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi untuk setiap umat yang percaya kepadanya. Allah tidak hanya mengasihi orang-orang zaman dulu, tetapi juga berlaku sampai dengan sekarang ini. Ini artinya bahwa apa? Bahwa Allah itu mengasihi setiap orang yang beriman kepadanya. Jadi adik-adik pun pasti dikasihi oleh Tuhan, ya. Di sini ada Martin, ada Grace, ya, ada Angel. Kemudian di situ juga ada Leo, ya kan? Ada Mika, ada Cinta, ada Michelle, ya, ada Brian dan yang lain-lain. Semuanya dikasih Tuhan. Tuhan juga mengasihi papa mama kita. Tuhan juga mengasihi opa oma kita. Tuhan itu sangat mengasihi kepada setiap umat yang beriman kepadanya. Oleh karena itu adik-adik, maka apa yang harus kita lakukan? Apa buktinya bahwa Allah mengasihi kita? Ya, coba adik-adik bernafas. Enak kan? Iya, itu artinya adik-adik masih hidup ya. Artinya bahwa Allah memberi kehidupan. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan kepada kita makanan, pakaian, baju. Melalui siapa? Orang tua kita. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Adik-adik boleh bersekolah, begitu ya, meskipun sekarang belum boleh masuk. Adik-adik juga boleh bermain. Adik-adik boleh bersenang-senang dengan yang lain. Karena apa? Tuhan yang memberikan kesenangan berkat buat kita semuanya melalui orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu adik-adik ya, jadi dari ini kita bisa belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu, kita harus melakukan hal-hal yang baik, tidak sombong, rajin, mau berdoa setiap saat. Itulah bukti bahwa siapa? Bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu, adik-adik, baik, mari kita mulai dari sekarang ini kita belajar untuk senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik bagi hidup kita. Ya, adik-adik harus berbuat apa? Berbuat baik sebagai bukti bahwa adik-adik mengasihi Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita pasti ada berbuat apa? Ada berbuat yang baik, ya, dan juga ada perbuatan yang jahat, ya, yang buruk, ya. Oke, baik. Jadi kita bisa lihat di sini. Baik, ada perbuatan apa? Baik, dan ada perbuatan buruk. Ya, coba kalau yang ini, iya, adik bisa tahu ini. Ini apa, adik? Iya, ini adalah sombong. Sombong itu termasuk yang baik atau yang buruk? Iya, yang hijau atau yang merah? Iya, tentu yang merah. Ini adalah perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan, ya. Adik-adik, sekarang yang ini. Ini apa, adik? Ini mengasihi, ya. Mengasihi ya, adik ya. Mengasihi termasuk yang baik atau yang buruk? Termasuk yang baik, ya. Bagus sekali, ya. Satu lagi nih, adik. Ini apa? Taat. Ya, taat. Ya, taat berarti patuh. Ini termasuk yang mana ya, adik ya? Termasuk tindakan apa? Yang baik atau yang buruk? Pasti ini adalah tindakan yang baik. Letaknya di mana? Hijau atau merah? Iya, betul. Ya, bagaimana dengan yang ini, adik ini? Malas. Nah, ini masuk mana nih?
Baik atau buruk? Baik, ini juga termasuk yang buruk ya. Berarti kita letakkan di merah. Iya. Satu lagi ya, adik-adik ya. Ini termasuk tindakan apa ini? Yang baik atau yang buruk? Yaitu apa? Hormat. Iya. Termasuk yang baik ya. Jadi perbuatan ini harus dilakukan oleh adik-adik. Kalau kita bukti mengasihi Tuhan, maka kita harus menghormati orang-orang yang lebih tua. Kita mengasihi orang-orang yang lebih muda. Itulah pesan Tuhan yang diberikan untuk adik-adik semua hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mendengarkan apa yang tadi Kak Agus sampaikan melalui firman Tuhan yang membuat kita menjadi lebih baik ya. Nah, sekarang kita akan merespon dengan lagu Sungguhku Bangga Bapa. Kita semuanya bangkit berdiri, ajak papa, mama, adik kakak sebenarnya kita berdiri, kita semangat, kita dengan bangga punya Allah yang sangat besar ya kawan ya. Mari kita puji Tuhan. Sungguhku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. semua perkumpulan kita, juga dengan pelajaran kita masing-masing. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berkaitan dengan kerajaan surga yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di pagi ini ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami satu persatu di rumah kami masing-masing Bapa bersama keluarga kami. Engkau lawat kami masing-masing ya Bapa di hari Minggu ini ya Bapa. Walaupun kami dengan keterbatasan media kami, kekuatan kami dan ketidakmampuan kami, Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing ya Bapa. Engkau lingkupi kami, Engkau tutup bungkus kami dengan tangan pengasihan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu hari lepas hari yang telah kami lalui, sehingga hari Minggu ini kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan bersama nama serta anak-anak di rumah masing-masing ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa yang pada tahun ini bergejolak dengan virus corona ya Bapa. Engkau berkati setiap ibadah kami,
setiap apa yang menjadi perubahan di diri kami, setiap cara ibadah kami, cara memuji Engkau ya Bapa. Engkau berkati kami, Engkau lawat kami ya Bapa, supaya dapat mengerti akan kehendak Bapa. Berkati juga dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi ya Bapak, segala pemerintahannya, staf dan wakilnya Bapak, untuk selalu mengarungi negara ini ya Bapak, untuk memberantas semua kejahatan dan juga virus pandemi corona ini ya Bapak, supaya dapat kembali normal seperti sedia kala ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, semua ini hanya karena rencana-Mu supaya kami lebih indah di mata-Mu. Tak lupa pula juga kami berdoa untuk gereja ini ya Bapak, khususnya untuk Ibu Pendeta Monica ya Bapak dalam pelayanannya. Berkati juga staf dan majelis-majelis juga kami karena lainnya Bapak, supaya dapat dan mampu setiap hari beraktivitas di rumah kami masing-masing atau dengan aktivitas kami masing-masing, baik pekerjaan kami, studi kami, rumah tangga kami. Engkau lingkupi ya Bapak, Engkau berikan berkat yang cukup ya Bapak, di mana kami di dalam pandemi ini ya Bapak. Engkau tahu ya Bapak, setiap lawatan-Mu adalah berkat buat kami. Berkati juga Kota Magelang ya Bapak, di mana kami sudah merasakan betapa hebatnya dan kuasa-Mu ya Bapak, hari lepas hari di tempat ini Bapak, di kota ini Bapak. Engkau tahu dan Engkau pasti mengerti apa yang kami perlu ya Bapak, bahkan yang kami butuh pun sehari rambut pun Engkau tahu ya Bapak. Berkati juga anak-anak kami ya Bapak yang ada di rumah, sekala mereka sakit dan kelemahan tubuh. Berkati Engkau tutup bungkus, Engkau lawat mereka masing-masing, Engkau sembuhkan dengan obat-obat yang mereka berikan. Dan jika mungkin mereka malas untuk bangun dan mendengarkan firman-Mu ya Bapak, kiranya Engkau peluk kasih dan sayang-Mu ya Bapak untuk menegur mereka supaya dapat kembali berkumpul bersama kami untuk melihat atau mendengarkan video kami ya Bapak, walaupun hanya via streaming. Kami tahu Bapak, kasih-Mu tiada duanya dan selalu mengikuti kami ya Bapak. Ampunilah dosa dan kekurangan kami Bapak, jauhkanlah segala hal dari maha bahaya. Kiranya doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah pada minggu hari ini lawan ya ini. Padahal kakak masih rindu nih menuju Tuhan, namun jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali dengan kakak-kakak yang lain, dengan firman Tuhan yang lebih kuat lagi, lebih bisa bersama-sama lagi dengan keluarga. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, kalau keluar rumah memakai masker, dan jangan memaksakan untuk keluar rumah kalau tidak penting ya. Jangan mungkin dulu, jangan bermain-main dulu, bermainlah di sendiri dengan keluarga atau dengan teman-teman dekat saja, jangan keluar utamanya. Nanti ada waktunya. Kita memang sekarang harus seperti ini adik-adik, kita jaga kesehatan, jangan lupa mama papa juga menjaga kesehatan. Kita bisa bertemu kembali di gereja, kita bisa bernyanyi bersama di gereja. Nanti pasti kita akan bersama-sama di gereja lagi. Jangan lupa juga tetap berdoa. Jangan lupa tetap berdoa dan selalu rajin belajar, jaga kesehatan, olahraga. Kita mengakhiri pada minggu hari ini. Mari kita memuji Tuhan, buatlah kita terus bernyanyi supaya kita selalu menyalahi mata Tuhan. Oh,
kakak yang bertugas pada hari ini sama-sama mendoakan adik-adik juga dengan adik-adik dan di rumah ya kakak ya yang kita sering doakan, tetap menjaga kesehatan juga dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita masing-masing. Dan kakak Oke dan kamu yang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.